yang kita sudah sampai, kita masih di surat Yunus sampai kepada ayat yang ke-74. Kita langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu kadzalika nadba'u ala qulubil mu'tadin. Ayat sebelumnya bercerita tentang Nabi Nuh, Nabi yang pertama diutus setelah Nabi Adam. Nabi Nuh alaihi salam. Dan setelah dibersihkan juga kaum pembangkang pada zaman itu dengan taufan, yang tersisa adalah ahli iman. Akan tapi bersama berjalannya waktu, lalai mengiringi kehidupan manusia sampai kapan? Kelalaian, sehingga terjadilah pergeseran nilai, pergeseran keimanan dari generasi ke generasi, pergeseran keimanan, sehingga muncullah kembali manusia-manusia yang membangkang melawan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayahnya pun mengajarkan kebaikan, tapi ketemu anaknya lupa. Karena mereka hidup di dunia hawa nafsu mereka. Sehingga yang kafir itu pun mereka juga keturunan daripada orang-orang beriman yang di atas perahu. Dan berkembanglah mereka. Yang beriman juga berkembang. Yang dengan kekafirannya juga mereka berjuang untuk menyebarkan kekafirannya, kemaksiatannya. Dan hal yang demikian itu akan berlaku dari masa ke masa hingga berakhirnya dunia ini. Sehingga ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Nah, jika pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu adanya kaum beriman, kemudian ada pergeseran nilai keimanan dari keturunan mereka, lalu muncullah orang-orang kafir. Maka setelah Allah mengutus Nabi Nuh, maka Allah mengutus nabi-nabi yang lainnya. Sehingga dalam ini ayat disebutkan tsumma ba'atsna. Ba'atha itu bangkitkan kembali dari sesuatu yang sudah ada, kaum yang sudah ada. Bukan arsalna, ba'athna. Ini isyarat bahwasanya sudah ada Rasul sebelum yang diutus. Jadi ba'athna, seperti nanti hari ba'ath itu adalah kita ada, kemudian kita dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi. Ini pun demikian, bahwa pada zaman itu, pada zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW ini, setelah Nabi dengan kaumnya tobat semuanya, beriman semua, bersama berjalannya waktu ada pergeseran nilai iman, sehingga banyak yang ada yang keluar dari iman, sehingga perlu namanya tajdid, pembaharuan. Muncullah Nabi setelah itu. Makanya Allah tsumma ba'atsna min ba'dihi, setelah Nabi Nuh itu Allah mengutus, membangkitkan rusulan, utusan-utusan. Jadi utusan ini adalah dihadirkan oleh Allah untuk membangun umat yang sudah ada dan punya Nabi sebelumnya. Ila qaumihim, yang utusan-utusan itu akan diutus kepada kaum-kaum mereka. Sehingga Nabi itu banyak. Jadi setiap Nabi diutus untuk kaumnya. Thamud, Nabi Hud. Madian, Syuaib. Jadi Nabi ini diutus kepada kaum itu, kaum ini, kaum-kaum, seperti itu. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qablu. Cuma nasib tuh. Mereka ini yang mendapatkan seruan dari nabi-nabi itu tidak semuanya serta-merta menerima kebenaran, biarpun bagi akal mereka adalah bisa diterima. Rupanya mereka ini faja'uhum, para utusan itu datang kepada mereka, kepada kaum-kaum itu adalah bil bayyinati, dengan kebenaran-kebenaran dari Allah, wahyu-wahyu yang dibawa.
Wa ma kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi. Akan tapi mereka yang sudah hati mereka terkontaminasi dengan kekafiran-kekafiran, terusak oleh kekafiran-kekafiran. Mereka tidak bisa menerima, tidak beriman. Padahal Nabi datang ke tengah-tengah mereka. Mereka mendustakan. Jadi ceritanya mereka mendustakan dari apa yang dibawa oleh orang tua mereka. Kakeknya beriman, ketemu anak. Anak masih menyampaikan kepada cucu. Terus cucu pun mulai beragu-ragu. Ada yang percaya dan tidak. Padahal sudah mendengar kebenaran. Mereka mendustakan kebenaran. Jadi ini isyarat bahwasanya mereka itu sudah mendustakan kebenaran yang pernah datang kepada mereka. Dan mereka bangga dengan kaumnya sebetulnya. Mereka dengan sukunya mereka bangga. Dan mereka ngerti kalau direntet ke atas, kembali ke siapa sih? Mereka percaya itu, tapi kadzdzabu. Mereka bukan berdusta, mendustakan. Mendustakan ini bukan orang yang bukan serta-merta orang itu tidak percaya. Bisa jadi dia adalah percaya cuman karena dikuasai oleh hawa nafsunya menjadi membalikkan fakta yang semula ia menjadi tidak. Maka kadzdzaba, mendustakan dan mengatakan itu dusta padahal sebuah kebenaran. Kadzalika nadba'u lainilak. Kenapa itu semua terjadi? Kadzalika nadba'u, begitulah. Sudah disegel oleh Allah, dikunci. Ala qulubil mu'tadina, di hati-hati orang yang punya i'tida. I'tida itu pembangkangan, perlawanan, menantang kepada kebenaran. Kalau sudah nadba' dikunci, kekafiran di dalamnya sudah enggak bisa keluar. Iman dikirim pun nggak bisa masuk karena sudah dikunci. Nah, itu. Kekafiran di luar tidak bisa biarpun dengan hujah-hujah bahir, hujah-hujah yang jelas. Mereka tetap saja sudah dikunci. Nadba' ala qulubi. Lah sebabnya apa ini? Yang perlu kita cermati bahasanya sebab dikuncinya hidayah, dikuncinya hati dari mendapatkan hidayah itu adalah i'tida. Al-mu'tadin. Jadi kafir saja, orang itu kalau kafir saja, mendengar petuah kebenaran itu mudah, bisa gampang menerima. Tapi kalau di dalam hatinya itu ada permusuhan, pertentangan ya ini, penantangan, perlawanan, tidak. Maka sebetulnya di dalam hatinya sudah dikuasai oleh kesombongan. Yaitu tidak, inilah yang menjadikan dia itu kayak tersegel, distempel, ditutup, dikunci hatinya. Maka diajarkan kita semua ini, kalau kita mendengar sebuah kebenaran, biarpun pahit bagi kita, kalau kita belum bisa melaksanakannya, ataupun bertentangan dengan kemaslahatan zahir yang selama ini kita dapat, tapi itu kebenaran, jangan ditolak. Jangan biasa. Bahkan seandainya jika kebenaran itu dihantarkan dengan cara yang tidak benar, jangan membiasakan kita menolak. Takut kita masuk wilayah tidak yang menjadi sebab ditobak, disegel, dikunci hati kita. Kita melakukan sebuah kesalahan dan bersama kesalahan ini adalah kesuksesan kita. Anggap saja kita seorang pebisnis. Akan tapi ternyata di dalam bisnis kita ini sukses dengan cara yang tidak benar. Kita melakukan itu dengan terlena, lalu ada orang yang menjelaskan, mengingatkan. Kalau kita belum bisa mengikuti omongan tersebut, jangan sampai orang yang mengajak kepada kebenaran itu kita lawan. Maka kami serukan kepada siapapun. Jika kita mendengar seruan kebaikan dari siapapun orangnya, baik kita rasakan enak atau tidak enak, kalau kita belum bisa mengikuti, paling tidak Anda jangan membuat perlawanan. Kalau kita buat perlawanan, itu tandanya kita minta dikunci hati kita. Kita belum bisa mengikuti, anggap saja seorang hamba berkecimpung dalam dunia riba. Lalu dia mendengar riba haram, jangan marah. Kalau Anda belum bisa keluar dari riba, paling tidak Anda diam dan minta kepada Allah, ya Allah,
Betul omongan orang itu. Dan dia ngomongnya nyelekit di hadapan saya. Dia menjatuhkan saya, bikin malu saya. Tapi itu kebenaran ya Allah. Tapi saya belum bisa ngikuti. Mohon ya Allah, angkat kami ya Allah. Jangan melawan, itu saja. Maka setiap seruan kebenaran, kalau kita belum bisa ngikuti, jangan melawan. Kalau kita sudah melawan, maka ini adalah sebetulnya perlawanan yang kita hadirkan itu berangkat dari kesombongan, al-kibru batarul haq. Kesombongan itulah yang menjadikan seorang itu menolak kebenaran yang Allah kirim ke hatinya. Disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang mereka menanti kedatangan Nabi pun ternyata di saat Nabi datang gak berguna bagi dia. Karena ada kedengkian di dalam hatinya, kesombongan dalam hatinya. Termasuk sering yang kita sebutkan Abu Jahal. Karena dia ada tidak kepada Nabi. Ingin ganggu Nabi, musuhin Nabi. Padahal kalau dia diam tok gak ganggu Nabi akan diberi hidayah oleh Allah. Diam tok. Tidak buat provokasi. Maka ini kunci, mari. Jadikan senjata kita untuk dibukakan hidayah itu saja. Apapun pesan kebenaran, kebaikan yang disampaikan oleh siapapun untuk kita. Sementara kita adalah benar-benar melakukan kesalahan tersebut, yang akan dibenarkan, kesalahan yang akan dibenarkan tersebut, biarpun caranya pahit, kalau kita belum bisa mengikuti omongan tersebut, paling tidak satu hal, jangan menantangnya. Artinya kita perlu menyiapkan hati kita untuk menerima hidayah. Kalau kita sudah menantang, nadba'u fi qulubihim fi qulubi ala qulubi al-mu'tadin. Nah, ini. Kemudian, thumma ba'athna min ba'dihim Musa. Ada nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang banyak. Sampai datanglah Nabi Musa. Thumma ba'athna min ba'dihim, setelah nabi-nabi itu, dan Nabi Musa dari Bani Israel ke atas dari Bani Ishak, Yakub, Bani Ishak, Yakub. Sayyidina Musa alaihissalam. Thumma ba'athna, kemudian kami utus juga setelah nabi-nabi itu. Jadi nabi itu banyak. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Sehingga dalam kalau belajar ilmu akidah disebutkan nabi-nabi itu banyak. Tidak bisa tahu kita jumlahnya berapa. Bahkan utusan pun juga kita tidak tahu. Akan tapi yang wajib diketahui adalah 25 itu karena disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti kita dengar Nuh, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Disebutkan dalam Al-Quran, maka wajib kita mengingkari itu kufur. Apakah ada nabi yang lain? Ada. Tahu enggak kita? Ya kalau enggak ditahu, enggak tahu kita. Begitu kisah dahulu kok. Kita cukup percayai. Di Jawa ada nabi? Ya ada dong. Cuma kita enggak tahu aja siapa nabinya waktu itu. Sebelum datang Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Sehingga perbedaan, lihat, kalau kita mendengar kisah nabi-nabi itu ila qaumihim kepada kaum mereka. Tapi nanti, kenapa? Memang begitu Allah buat. Setiap nabi diutus untuk kaumnya, nabi untuk kaumnya, sehingga memang ada pergantian syariat. Bukan pergantian, pembaharuan. Akidahnya sama. Dari nabi ke nabi itu yang dibenarkan adalah akidah, menjaga akidah. Ada penyelewengan, muncul nabi. Akan penyelewengan. Dan setiap kaum punya nabi. Sampai nanti datang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan untuk satu kaum. Kafatan. Untuk semuanya. Jadi Nabi Muhammad dijadikan Allah sebagai nabi pungkasan. Maka namanya pungkasan tidak boleh ada nabi lagi. Maka punya fungsi untuk semuanya. Dan dari masa ke masa sampai hari kiamat. Sehingga kalau nabi terdahulu itu kitab sucinya tidak dijaga, Allah sengaja buat begitu. Allah bisa kok menjaga Taurat, Injil, bisa. Memang Allah buat begitu. Kenapa? Allah ingin menghadirkan nanti sebagai kitab suci pungkasan, sehingga kitab itu nggak perlu dipakai lagi karena sudah diganti oleh Allah dengan kitab yang pungkasan.
Nilai-nilai keimanan yang diajarkan di Zabur, Taurat, Injil ada semua di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa dirubah. Kalau ada orang yang merubahnya, enggak, pasti gagal dia. Karena Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga itu semuanya. Tsumma ba'atsna, kemudian diutuslah setelah terjadi kesombongan orang di Mesir waktu itu. Manusia yang dilahirkan ngaku Tuhan, Fir'aun. Diutuslah Nabi Harun, Nabi Musa, Ba'atsna min ba'di Musa wa Haruna ila Fir'auna, untuk Fir'aun. Ya maksudnya untuk Fir'aun, maksudnya untuk kepalanya, nanti ke bawahnya juga, bukan berarti tidak untuk yang lainnya. Fir'aun, karena Fir'aun itu yang paling gede, yang ngaku Tuhan. Yang diruntuhkan ini dulu dong. Wa malaihi, dan juga pengikut-pengikutnya, pembesar-pembesarnya. Bi ayatina, tentunya dengan ayat-ayat Allah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Baik ayat-ayat yang wahyu Taurat yang Allah turunkan, atau ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat Sayyidina Musa dengan terang-terangan. Memang betul penyakit sombong itulah yang menjadikan orang itu, biarpun melihat kebenaran, begitu mudah untuk menolak kebenaran, padahal dia meyakini kebenaran. Jadi tidak mustahil kalau orang melihat mukjizat terjadi di hadapan matanya, lalu setelah itu ingkar, itu nggak mustahil. Ada. Orang yang dikuasai hawa nafsu, kita pun sering melihat sesuatu itu nggak baik, tapi kita masih melakukan kok. Bukan orang lain, kita langsung lihat, ini nggak benar, itu salah. Makanya ngelakuinnya sembunyi-sembunyi dia. Kenapa begitu? Ya itulah contohnya. Dia ngerti itu jelek, tapi dia melakukannya. Sembunyi melakukannya. Nah, kayak gitu. Artinya apa? Ada sebuah kebenaran yang ia yakin, tapi dia nggak bisa menahan. Karena kekotoran hatinya tadi. Fastakbaru. Yang digedekan adalah kesombongannya. Sombonglah mereka. Mengatakan Rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Aku Tuhan. Dan dia mengaku Tuhan tentunya dengan kekuasaannya, dengan kekejamannya, sehingga orang mengakuinya. Wa kanu qauman mujrimina. Qauman mujrimin. Akhirnya menjadilah mereka orang-orang yang mujrim. Jahat. Jahat kepada dirinya dengan nyembah selain Allah. Jahat kepada orang lain, nggak ada cara hidup yang baik karena tidak mengikuti petunjuk Nabi. Mujrim, penjahat. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina, tatkala datang kebenaran dari kami, qalu inna hadza lasihrun mubin. Mereka mengatakan, wah ini sihir. Jadi gini, orang itu memang kalau menilai orang itu lebih sering dengan pengalaman pribadinya. Makanya orang suudzon itu karena dia jelek sebetulnya. Misalnya apa? Oh, kalau dia duduk di situ, kayaknya dia pasti mau. Sebetulnya dia membaca kayak dirinya. Sebab apa? Kalau saya duduk di situ pasti saya ngambil. Jadi orang suudzon sebenarnya dia membaca dirinya di orang lain. Dari hati yang jelek. Jadi orang tuh menilai orang kadang-kadang dengan ukuran dirinya. Sehingga muncul orang yang mudah menilai orang lain dengan nilai-nilai yang negatif itu sebetulnya karena memang dirinya itu kotor, dia jelek. Misal, ada orang bicara dengannya, ada orang, anggap saja, ada orang berbicara dengan kita begini. Kemudian
Di dalam cara berbicara ini ada yang tidak nyaman bagi. Wah, itu pasti punya masalah itu. Terus gini-gini. Kita menilai dia dengan negatif. Nah, penilaian kita terhadap orang tersebut dengan penilaian negatif itu sebetulnya cara pandang kita sendiri terhadap diri kita. Makanya orang suudon itu memang dianya jelek semuanya. Jadi orang dianggap kayak dia semuanya. Orang mengatakan, oh, ini pencuri semua ini. Ya memang dia pencuri dia. Dia menganggap orang kayak dia semuanya, gampang nyuri. Sampai mengatakan, ya karena belum punya kesempatan aja dia nggak nyuri. Sampai menilai wanita untuk ala wanita mulia apa hanya karena dia punya kesempatan saja. Coba deh kesempatan dia mabuk zina juga dia zina. Loh, ini karena dia pezina dia, makanya nilai orang seperti itu. Nah, pada zaman Nabi Musa itu, Fir'aun itu yang dibanggakan zaman itu adalah dunia sihir. Maka kalau ada kejadian yang luar biasa ya langsung wah sihirnya hebat, kan begitu. Oh sihir, lah gitu. Dia menilai sesuatu tidak dengan nalar lain, tapi dari nalarnya sendiri. Sayyidina Musa mendatangkan sesuatu yang dahsyat, mukjizat. Tongkat dilemparkan menjadi. Tapi dia kesombongan orang-orang yang tidak bisa menerima mengatakan sihir dipikir sama. Kalau orang sombong, tapi lihat tukang sihir itu sendiri karena mereka tidak sombong malah mengatakan ini bukan sihir karena saya itu sihir. Sihir yang saya buat bohongan, tapi ini dimakan sihir saya. Ini bukan sihir itu. Sujud masuk Islam, beriman. Nah, di dalam setiap lingkungan kalau ada kebiasaan tentang apa sih yang lagi ramai saat itu, maka orang itu di dalam membaca sesuatu yang serupa adalah dengan pengalamannya. Ini akan berlaku di dalam banyak hal, pemahaman kita tentang akidah, iman kepada Allah, tentang bagaimana mengenali sifat-sifat Allah. Sehingga ulama kita menepis kalau sudah disebut yang ada hubungannya dengan Allah, maka hendaknya dijauhkan daripada pemahaman kita menyamakan Allah dengan kita. Sebab kalau disebut sesuatu, kita itu akan baca diri kita. Misalnya Anda menyebut tentang tangan, mata, segala kita, pengalaman dari kita. Sehingga kalau dinisbatkan kepada selainnya, ya kurang lebihnya begitu. Biarpun dikatakan enggak mungkin, enggak sama, enggak bisa. Jadi selalu dari pengalaman di dalam dirinya. Nah, orang-orang yang bersama Fir'aun ini memang biasa dengan sihir. Nabi Musa punya kehebatan begitu. Apa yang mereka katakan? Inna hadza la sihrum mubin. Ini sihir benar-benar sihir hebat ini. Lalu Sayyidina Musa berkata kepada mereka, jelaskan, ini tugas juru dakwah. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza. Bagaimana kamu itu menyampaikan kebenaran yang sampai kepadamu, kamu katakan ini sihir. Orang Yahudi melihat di dalam Islam diharamkan namanya riba. Orang yang biasa dengan riba yang mengatakan apa sih bedanya riba dengan jual beli? Innamal bai'u mithlur riba. Sama, jadi ngukur dengan ini. Maka dijelaskan oleh Nabi Musa, ini datang kebenaran dari Allah kok anggap sihir. Ini bagaimana? Dan menantang. Ada tahaddi. Kalau namanya mujizat itu nantang, nggak bisa ngelawan. Namanya mujizat. Mujizat dari apa? Dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Lamma ja'akum asihrun hadza, apakah ini sihir? Mereka mengatakan, oh ini sihir. Ini kebenaran kau katakan sihir.
Wala yuflihus sahirun. Penyihir nggak akan beruntung. Jadi sehebat apapun sihir, kalau dihadapkan dengan mukjizat ya kalah. Nah, disadari ini oleh tukang sihir malahan. Karena tukang sihir yang tahu betul, ini bukan sihir dan dia kalah iman. Tapi Firaun dan pengikut-pengikutnya nggak bisa nerima. Bahkan mengatakan, wah ini tukang sihirnya disihir oleh Musa. Tukang sihirnya disihir. Tambah marah Firaun. Tambah marah. Dan tidak beruntung mereka. Gagal orang sihir, penyihir kalah dan lalu masuk Islam beriman. Dan mereka itu pengikut-pengikut Firaun yang menentang Nabi Musa alaihissalam itu, mereka berhujjah, qalu, berkata mereka itu, aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Wahai Musa, apakah kamu ingin datang, apakah kamu ini datang untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami yang selama ini kami sembah? Itu merusak keyakinan saya. Itu. Wa takunu lakumal kibriya'u fil ardi. Kemudian kamu akan mendatangkan lagi kibriya, pembesar. Maksudnya ya gini, nanti setelah itu ente mau ngaku. Apakah ngaku jadi Tuhan atau ingin jadi raja? Nah, ini suudannya orang. Menyeru kepada kebaikan dituduh. Biarpun bisa saja orang menyeru kepada kebaikan ada maksud jelek, ada. Menegakkan kebenaran dianggap menginginkan kekuasaan misalnya. Ada dalam sebuah tatanan itu seperti itu. Kecurigaan orang-orang zalim berbeda dengan orang-orang yang baik. Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seorang khalifah di saat ditegur dengan keras oleh pengikut, oleh umat. Tidak gelisah, tidak marah. Bahkan beliau mengatakan bahasanya, engkaulah yang akan menyelamatkan aku. Tapi orang gila kekuasaan itu dikritik mengatakan apa? Ya kamu menghendaki barangkali kelompokmu menghendaki jadi presiden atau jadi raja atau jadi sultan. Nah, ini sultan. Ini pengikut-pengikut Fir'aun itu begitu. Orang ingin menegakkan keadilan misalnya, menegakkan kebenaran, dianggap ingin merebut kekuasaan. Bisa jadi begitu. Dan memang ada orang yang memang berjuang tapi bukan karena Allah. Ada semuanya. Jadi mungkin ini, mungkin itu. Hanya begini loh. Kalau sudah dalam posisi orang yang zalim gak benar, lihat. Biarpun orang baik akan dianggap jelek. Tapi kalau orang baik, lihat, dia akan milah. Kebaikan akan dianggap. Bahkan orang yang berniat jelek pun masih dianggap baik. Karena memang posisi dia baik. Yang menjadi masalah adalah, ini orang dirinya jelek, lihat. Semua kegiatan baik akan dianggap jelek. Dianggap merugikan, merongrong, membahayakan. Nah ini. Padahal tujuannya baik. Ini akan terjadi dari masa ke masa semacam ini. Coba dalam dunia politik seperti itu. Oposan atau oposisi atau yang lainnya itu tidak semuanya adalah jelek. Bisa saja hanya ingin membuat perubahan. Bisa. Tapi kalau sudah menjadi lawan politik, ketidaksukaan dan sebagainya, sudah semua dianggap adalah ini akan jadi musuhku, merugikanku dan seterusnya. Padahal bisa saja dia adalah menjadi pendukung-pendukung kejayaan. Nabi Musa diganti oleh nabi yang lainnya. Fir'aun pun juga diganti oleh Fir'aun yang lainnya. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Fir'aun, Abu Jahal adalah Fir'aun. Sampai Nabi mengatakan, Fir'aun akbar min Fir'aun Musa. Nabi Muhammad ada penerusnya, ulama-ulama. Ada juga penerus Abu Jahal sampai hari ini. Juga ada selalu. Siang malam, hak dan batil, pertarungan yang tidak akan berakhir. Sampai ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Wa nahnu lakuma bimu'minin. Enggak, aku tidak mau beriman kepada kalian berdua, wahai Harun dan Musa. Ente punya maksud mau meruntuhkan kejayaanku dan kamu nengkreng mau naik. Enggak. Kamu harus mati, kau harus aku hancurkan. Ini. Itulah yang dihadirkan atau yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad tentang kisah-kisah
Yang kisah itu akan terulang-ulang model seperti ini. Makanya kita lebih senang membawa firman-firman Allah ini kepada para ahli tafsir yang selalu menghubungkan dengan keadaan zaman ini. Karena memang terus begitu. Ada nabi, ada perusaknya. Ada nabi, ada perusaknya. Terus. Tujuannya apa? Agar kita itu merasa betul bahasanya kita ini yang diajak bicara oleh Allah. Ya mungkin jangan sampai kayak pengikutnya Fir'aun lihat kebenaran hanya gara-gara kamu lagi asik-asiknya di sebuah kebatilan lalu kau perangi kebenaran, ya salah dong. Maka yuk menjadi orang insyaf. Di saat ada orang menyeru kepada kebenaran, biarpun kita di dalam kehinaan, orang menyalahkan kesalahan dan yang memang salah dan kita berada dalam kesalahan, hendaknya jangan ingkar. Kami seru kepada siapapun. Siapapun Anda dan Anda yang sangat soleh, yang sangat baik. Aman insya Allah, semoga Allah menjaga kesalahan Anda. Tapi kami bicara kepada Anda yang ahli surga, tapi saat ini masih diuji oleh Allah. Anda yang ahli surga, ini yang kami seru. Anda yang ahli surga, cuman hari ini masih diuji dengan kemaksiatan. Yang masih berzina, yang masih berurusan dengan riba, yang masih mengambil hak saudaranya. Anda ini, yang masih dengan kejahatan. Dengar ini. Sadari kalau itu salah, itu saja dulu. Sadari kalau apa yang Anda lakukan itu salah. Jangan gara-gara bisnis Anda yang sudah triliunan itu dengan riba, lalu Anda takut berpindah menuju yang tidak ada ribanya karena takut miskin. Ketahuilah yang mengayakan Allah, miskinkan Allah. Maka kalaupun Anda masih berada di kumbang keharaman tersebut, yang pertama, langkah pertama dan utama adalah ingkari dengan hatimu biarpun dirimu masih di situ. Lalu mohonlah kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari kehinaan zina yang selama ini diuji dengan perzinaan. Jauhkan ya Allah. Anggap itu sebuah kehinaan. Jangan cari pembenar. Yang berurusan dengan riba, jangan cari pembenar. Jangan cari pembenar. Maka dengan itulah akan dibuka hati. Allah akan buka hati sehingga pada akhirnya mendapatkan hidayah. Tidak tahu kapannya, mungkin esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Atau di saat ajal menjemput kita. Kalau memang jujur, tulus, pasti Allah akan beri petunjuk. Sesuai dengan janji Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kalau benar kita menginsyafi, ternyata kok belum insya, belum keluar dari dunia keharaman, belum, tapi sebelum mati akan dihentikan oleh Allah. Karena Allah sayang. Inilah, makanya perlunya jangan membangkang. Dan kita bisa tahu diri kita sendiri. Kalau ada orang menyeru kepada kebenaran, meninggalkan sebuah kebatilan, sementara kita dalam kebatilan, kalau pengen selamat tolong, jangan membangkang, jangan membantah, jangan melawan, langsung saja menghadap kepada Allah. Ya Allah, entaskan aku dari kehinaan itu ya Allah. Inilah kunci. Jangan menjadi orang yang mu'tadin. Jangan menjadi orang yang prasangka buruk dengan orang yang ingin menolong kita. Nggak akan tertolong kita. Ya. Mestinya ya mengerti dong. Kita gini ibaratnya orang ke bawah arus sungai. Ada orang ngulurkan tangannya. Suudon, jangan-jangan saya mau dimakan sama dia. Ya nggak mau nyururkan tangan. Capek kita. Orang mau nolong nggak mau. Nggak. Berikan tanganmu, terangkat nanti. Selesai. Lihat. Prasangka buruk tadi yang jadikan tidak tertolong. Hati yang kotor. Hati yang busuk. Hati yang benci, hati yang sombong. Semoga Allah memberikan kepada kita keinsyafan dalam menerima kebenaran, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran, dan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya, dan semoga Allah menampakkan kepada kita kebatilan sebagai kebatilan, dan Allah mudahkan kita untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bissawab.